Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini menceritakan tentang salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam dan Raja Firaun. Kisah ini menceritakan Nabi Musa alaihissalam yang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membelah lautan sehingga terhindar dari kejaran Raja Firaun beserta pasukannya. Dan akhirnya Raja Firaun beserta pasukannya tenggelam di Laut Merah karena keangkuhannya. Silahkan mengikuti kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Raja Firaun telah dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 50 yang mengisahkan tentang diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya dan ditenggelamkannya Raja Firaun beserta pengikutnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan, peristiwa ini terjadi pada masa kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun. Raja Firaun terkenal dengan raja yang angkuh dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan Raja Firaun dengan angkuhnya menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu ketika, mukjizat Nabi Musa alaihissalam sampai di telinga Raja Firaun. Sehingga Raja Firaun memanggil Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi ahli-ahli sihirnya. Dia pun berkata dengan lantang, "Hai Musa, jika kamu memang benar, coba kamu buktikan pada ahli sihir ini." Ahli-ahli sihir Raja Firaun pun berusaha mengeluarkan semua kesaktiannya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak gentar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilemparkanlah tongkatnya. Seketika itu juga, tongkat tersebut berubah menjadi seekor ular yang sangat besar dan memakan ular-ular dari para ahli sihir Raja Firaun. Sehingga membuat ahli-ahli sihir tersebut terkejut dan akhirnya menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Melihat kejadian tersebut, Raja Firaun semakin murka. Dia kemudian mengerahkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai di tepi Laut Merah, di mana tidak ada lagi tempat untuk berlari maupun bersembunyi. Nabi Musa alaihissalam kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, dipukulkanlah tongkat Nabi Musa alaihissalam ke tanah. Dan tiba-tiba, Laut Merah yang luas tersebut terbelah menjadi dua. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya segera berlari menyeberangi laut tersebut. Melihat kejadian itu, Raja Firaun dan pasukannya terus mengejar dan ikut menyeberangi laut yang terbelah tersebut. Di saat yang bersamaan, Nabi Musa alaihissalam sudah sampai di seberang lautan. Maka dipukulkanlah kembali tongkat Nabi Musa alaihissalam ke tanah. Dan seketika itu juga, lautan kembali tertutup, sehingga menenggelamkan Raja Firaun dan seluruh pasukannya. Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya selamat dari kejaran Raja Firaun dan pasukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kisah Nabi Musa alaihissalam dan Raja Firaun, di mana kisah tersebut menceritakan salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang dapat membelah lautan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta Raja Firaun bersama pasukannya yang tenggelam di Laut Merah atas keangkuhannya. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah tersebut adalah mengenai kesabaran, tidak sombong dan keberanian membela kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.